warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berterima kasih kepada Bapak selaku pelatih ekstrakurikuler pencaksilat di SMP 46 Bandung karena telah meluangkan waktunya untuk wawancara kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 PPKN kelas 9H ingin sedikit mengobservasi terkait tradisi, kearifan lokal dan budaya. Sebelum kami ingin mengenal Bapak lebih dekat lagi, izin bertanya Pak, nama Bapak siapa? Nama Bapak Sway Akte Bakti Kristianto. Oh ya, siapa? Jadi lahiran Bandung, turunan Jawa. Asli Bandung tapi turunan Jawa. Bapak memiliki profesi saat ini apa Pak? Di jalan? Profesi kebetulan udah pensiun. Oh, pensiun. Dulu kerja di ekspedisi. Terakhir 2023. Usia. Terus kegiatan sehari-hari mah ya pertama olahraga, terus kemudian mengisi waktu dengan melatih di beberapa sekolah, terus kemudian juga aktif di Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia IPSI, ya, tokoh organisasi di bawah KONI. Kebetulan kita ada di korup lembaga wasit juri Jawa Barat. Bapak dia masuk wasit juri Kota Bandung, cuman lakonnya udah Jawa Barat. Prestasi pencapaian Bapak dalam hidup terutama dalam pencaksilat apa Pak? Kalau prestasi ini mah Banyak Pak. dalam hal apa, prestasi apa? Dari Kalau pencaksilat. kalau kita belajar silat nggak ada nilai prestasi maksimal, nggak ada. Ya. Selama kita hidup belajar. Jadi jangan sampai kita belajar dari SD, SMP, SMA misalkan cukup sampai sini terus belajar sampai umur segini juga masih belajar. Nah itulah kalau prestasi tertinggi mah maksimum nggak ada ya. Cuman kalau maksudnya prestasi yang pernah diraih dulu, misalnya pernah Bapak juara waktu SMA, antar SMA juara se-Bandung Raya, terus kemudian antar perguruan tinggi pernah juara Jawa Barat, ya, Jawa Barat dan DKI nasional nggak masuk, tapi itu beberapa kali lah yang digelar oleh beberapa perguruan tinggi, jadi tingkat SMA dan tingkat perguruan tinggi. Setelah itu baru jadi pelatih atau sekarang. Seperti yang kita tahu Pak, Indonesia memiliki beragam budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Namun di era modern ini, banyak budaya yang mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, kami akan bertanya kepada Bapak, yang pertama, apa tradisi, kearifan lokal dan budaya yang masih dilakukan di era modern ini? Ya, ini aja kalau kan kita punya seni budaya Indonesia, salah satunya seni budayanya pencaksilat. Ya, itu sudah diakui oleh UNESCO ya. Jadi sebagai warisan tak benda. Sudah dapat pengakuan seperti halnya kayak yang lain wayang, batik, sama pencaksilat juga. Itu ya kita untuk mengikis pengaruh-pengaruh dari luar ya, di era modernisasi ini. Contoh misalkan ada budaya-budaya luar yang masuk, itu kita ya tanamkan lah seni budaya kita itu mulai dari generasi yang paling bawah, misalkan dari umur balita TK, usia dini, pra remaja, dewasa dan selanjutnya. Itu harus terapkan kita. Misalkan contoh Bapak nih, usaha Bapak nih, Bapak memperkenalkan dan mengajar, melatih anak-anak misalkan di usia dini, ya, yang umurnya misalkan pra usia dini berarti TK ya, TK usia dini 1 kelas 1, 2, 3, usia dini 2, 4, 5, 6, pra remaja SMP, remaja dewasa dan dewasa misalkan yang udah kuliah dan sebagainya. Itu kita terapkan semua dan kembangkan seni budaya ini jangan sampai terkikis. Nah itulah untuk menepis kita pengaruh-pengaruh dari luar, budaya-budaya dari luar banyak, termasuk mungkin kesenian lain, seni budaya lain selain pencaksilat sama. Itulah Pak. Pertanyaan ya. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan pencaksilat? Saya tertarik pertama, kalau secara pribadi dulu belajar dari SD, tidak langsung masuk ke suatu perguruan, tapi belajar dari kakak saya dulu masuk perguruan pencaksilat Bandar Kalimat yang pusatnya di Jemberung di atas Pasir Jahit. Nah kemudian Bapak belajar karena masih SD waktu itu ya, beda dengan sekarang. Kalau SD sekarang ya udah bisa gimana ya, dulu mah SD ikut-ikutan dulu ya. Terus kemudian udah SMP Bapak ikut satu perguruan ya,
berbeda dengan yang dari kakak, karena kakak bapak udah masuk militer, tidak ada asuhan lagi, bapak mencari perguruan sendiri, akhirnya dapat SMA lagi, masuk lagi ke pencaksilat ini, beda perguruan lagi, jadi beberapa perguruan. Udah lepas SMA sambil melatih berguru lagi ke yang lain, jadi beberapa perguruan udah bapak ikuti dan beberapa aliran pencaksilat. Jadi sebenarnya apa yang tadi itu diinginkan? Yang membuat Bapak tertarik? Nah, tertariknya ya karena itu pertama seni budaya kita hasil cipta karya bangsa Indonesia. Satu pertama, kedua banyak keunikan. Uniknya apa? Kita ada semacam kental dengan seninya, bela dirinya ada, dan ada yang tercermin ada 4 aspek. Pertama seni, nah, aspek pencaksilat seni yang tertariknya. Kedua budaya ya, seni budaya itu olahraga bela diri, nah, mental spiritual. Kenapa ini berbeda dengan bela diri lain? Maaf ya, bukan bapak ini misalkan bela diri asing atau misalkan taekwondo, karate dan sebagainya, bukan bapaknya. Kalau secara bela diri olahraga nggak apa-apa, silakan kita belajar ini, tapi ini ada muatan rohani. Kita selain dengan jasmani, rohani juga kita isi ya. Karena ada mental spiritual. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa kita tuh harus tunduk patuh pada orang tua, hormat pada guru, menghargai sesama, terus tidak boleh menyombongkan ilmu bela diri yang telah dikuasai oleh kita. Itu ada aspek-aspek seperti itu kan tidak ada di bela diri lain ya. Nah itulah karena mungkin sesuai dengan budaya kita. Nah itulah bapak tertariknya dari situ. Apa tantangan dalam mempertahankan tradisi kearifan lokal dan budaya tersebut? Ya, tantangan dari yang kearifan lokal sama Tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya. tradisi dan budaya. Apanya tantangannya? Ya. Sebenarnya mah kalau tantangan mah nggak ada. Kalau tantangan mah tergantung kitanya. Kalau kita serius, sungguh-sungguh menjalankan, terus ikut mengembangkan seni budaya, ya enjoy aja, nggak ada tantangan. Macam bapak ngelatih, tantangannya nggak ada. Tantangannya apa? Kalau anak misalkan, ya paling gini aja. Kalau bapak transfer ilmu misalkan, ngasih pelajaran bela diri, ya tinggal kita ini aja. Kalau anaknya ya tantangan yang paling ininya paling ya dari segi kemauan apa namanya tuh namanya apa ya, selain kemauan itu jadi minat. Nah minat dari anak-anak sekarang itu yang sulit, anak muda. Nah anak muda itu kadang-kadangnya remaja, satu malas, dikasih ini sedikit misalkan gerakan yang jelimet, malas belajar. Dikasih fisik yang agak sedikit berat, malas. Padahal kalau belajar yang lain juga, belajar yang lain sama ya, fisik sama ini juga di ini kan. Nah itulah jadi tantangan di zaman sekarang tuh, anak-anak muda sekarang itulah minat sama apa namanya tuh tadi tuh ya ketertarikan itu kurang. Harusnya mah kalau merasa memiliki ya, harus merasa memiliki, oh ini seni budaya kita harus cinta dan harus mengembangkan mestinya gitu kan. Tapi ya itu balik lagi ya, itulah mungkin tantangan bapak itu. Dari tantangan tersebut, bagaimana cara Bapak mempertahankan tradisi, kearifan lokal dan budaya tersebut? Kalau dari tantangan tersebut ya berusaha dalam mengajarkan supaya tidak bosan bagaimana, supaya tidak jenuh gimana, supaya anak tidak menghindar, supaya anak tidak istilahnya ada muncul malas. Itu diusahakan pertama ya pendekatan secara personal ya. Jadi bapak tidak hanya mengajarkan seni budaya bela diri pencaksilat, tapi masuk juga ke masing-masing pribadi anak-anak yang kemudian mungkin dari masalah belajar di sekolah ada gangguan di mana, misalnya kita masuk, kita coba bantu ada masalah dalam pergaulan, dalam kehidupan di rumah dengan orang tua, dengan saudara, mencoba mendekati dan mencoba sebagai pendengar, kalau ada keluhan-keluhan pendengar, dan berusaha mencari solusi. Nah dari situ mungkin anak kan nanti lain, oh ini si bapak
walaupun hanya melatih silat, tapi dia bisa begini, bisa begitu, bisa bantu saya di luar hal-hal seperti itu. Jadi ya caranya gitulah, kita lebih dekat lagi dengan secara personal. Karena kalau untuk yang minat bakat, nah kalau yang berbakat ya udah minatnya besar, terus bakatnya bagus, itu udah nggak usah diini lagi. Dia kalau dikasih apa udah respect ya. Tapi kalau yang nggak ini kan, yang nggak respect susah. Nah itu caranya begitu pendekatannya. Akhirnya dengan pendekatan begitu, dia mau tidak mau ngikut kita. Jadi akhirnya mau lah. Nah paling itulah. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan jawabannya yang sangat menginspirasi. Semoga wawancara ini bisa memberikan wawasan baru dan manfaat bagi banyak orang. Semoga tradisi, kearifan lokal, dan budaya di Indonesia yang salah satunya pencaksilat tetap terjaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.